Lalu seberapa besar seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kemudian bisa mendongkrak elektabilitas paslon di pilkada? Jika mereka turun jadi juru kampanye, kita ulas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Nurdin Halid akan bergabung kemudian juga ada politisi PDI Perjuangan yang juga merupakan tim Direktorat Strategi Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, ada Bung Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bung Andreas. Selamat pagi, Aristi. Kemudian juga ada pakar politik dari Universitas Diponegoro, sudah ada Mas Wahid Abdurrahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Wahid. Waalaikumsalam, pagi Mbak, Bang Andreas. Pagi, Mas Iya, Wahid. ini kita mau bahas soal bagaimana strategi yang dilakukan untuk pemenangan Pilkada Jawa Tengah. Baru-baru ini kita lihat ada strategi salah satunya yaitu tadi Pak Jokowi yang kemudian bertemu dengan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin begitu. Tapi sebelum sampai ke situ saya mau review kembali begitu ya, mengingatkan kembali debat Pilkada Jawa Tengah semalam yang sudah digelar dan diikuti oleh dua paslon. Ini kita tahu merupakan perang bintang ya, perang bintang antara Pak Lutfi dan juga Pak Andika. Nah, kalau menurut Mas Wahid sendiri, penampilan debat perdana bintang-bintang kemarin semalam begitu ya, ada Pak Andika dan juga Pak Lutfi. Siapa sebenarnya yang jadi bintangnya semalam? Ya, saya lebih senang terminologinya mungkin Liga Champion, Mbak. Liga Champion. Iya, artinya klub-klub terbaik di Eropa. Ini kan figur-figur terbaik putra anak bangsa ya. Masing-masing punya kekuatan. Kalau melihat semalam, saya kira kekuatan Pak Andika dan Pak Hendy adalah pada bagaimana konsep tentang digitalisasi. Beliau seringkali menyebut, bahkan sampai Starlink beberapa kali disebut untuk menyelesaikan beberapa persoalan termasuk nelayan. Sementara pasangan 02 Pak Lutfi dan Gus Yassin punya program-program real populis yang kemudian sudah langsung divisualisasikan. Contohnya misalnya ada rumah gubernur, rumah rakyat, kemudian integrasi aplikasi, termasuk kemudian kartu zilenial sudah disebut. Itu perbedaan yang saya kira sudah mulai tajam muncul di antara dua paslon ini, Pak. Kalau soal adu gagasan dan juga visi misi yang menurut Anda paling mengena sekali langsung ke tepat ke sasaran, apalagi soal pelayanan publik, reformasi birokrasi, termasuk juga tata kelola pemerintah, siapa menurut Anda yang kemudian cukup menguasai di antara dua paslon ini? Iya, sudut pandangnya agak lain ya Mbak. Kalau tadi pasangan 02 saya kira memang sudah mulai menunjukkan program real dengan visualisasi, sementara pasangan 01 memang pada penguatan konsep tentang digitalisasi. Ini yang dua hal yang memang agak berbeda pendekatannya. Fokusnya berbeda, pendekatannya berbeda. Oke, itulah tadi debat pilkada semalam yang kemudian diikut. Tapi kalau menurut Anda ini sudah menghangat, sudah panas atau seperti apa kalau debat semalam? Iya, Pak, saya melihat masih dalam budaya Jawa ya Mbak. Jadi saling memuji, kemudian tidak saling menyerang. Ini baik, saling mengakui kebaikan program. Inilah karakteristik budaya politik Jawa yang memang kita harapkan terus ke depan. Tetapi terlepas dari itu saya kira juga penting untuk saling menonjolkan program-program real begitu. Ini saya kira nanti debat kedua akan semakin meningkat ya tensinya. Oke, di debat pertama masih alon-alon asal kelakon begitu ya, ibaratnya begitu. Nah, kalau Bung Andreas, Anda melihatnya debat semalam ini seperti apa penampilan dari jagoan Anda, Andika Perkasa dan juga Mas Hendy? Ya, saya tidak lihat keseluruhan, tapi saya perhatikan ketika penyampaian presentasi awal dan kemudian juga ada bagian di dalam debat itu sendiri gitu. Ya, tentu Pak Andika dengan reputasinya meyakinkan gitu. Kalau saya lihat beliau yang memberikan keyakinan dan meyakinkan ya para pemirsa yang baik yang hadir di ruang kampanye tersebut, ruang debat tersebut maupun ke publik melalui berbagai media elektronik gitu. Juga ya Mas Hendy dengan pengalamannya ya, sebagai wali kota dan pengalaman di pemerintahan, saya kira mereka sesuai dengan topiknya menguasai masalah, menguasai masalah yang ada di Jawa Tengah dan kalau Pak Andika saya lihat secara keseluruhan beliau menguasai persoalan
dan juga kemudian juga coba untuk melihat Jawa Tengah dari teropong persoalan yang ada di Jawa Tengah. Dan saya punya punya keyakinan bahwa ya mereka pemimpin yang tepat untuk ya masyarakat Jawa Tengah ke depannya nanti. Oke, kalau Pak Nurdin Halid melihat semalam debat ini sudah cukup panas atau kemudian nanti di debat kedua baru akan benar-benar terlihat begitu, Pak Nurdin Halid? Kalau kemarin apalagi Gus Yassin nepoi ini mulu pundak Pak Lutfi itu ya, ibaratnya mensupport atau menenangkan atau bagaimana sebenarnya Pak Nurdin Halid? Ya, jadi kalau kita melihat ya bahwa penampilan keempat tokoh ya, baik Pak Andika dengan pasangannya Raili maupun Pak Malupi dengan Gus Yassin, itu sebetulnya rakyat Jawa Tengah itu patut bergembira, berapresiasi karena empat tokoh ini adalah pemimpin yang dua pasangan ini sangat teruji, punya pengalaman ya, dan itu pengalaman yang cukup panjang, sehingga Jawa Tengah insya Allah dengan pemimpin siapa yang terpilih antara pasangan nomor 1 dan 2 itu bisa menjadikan Jawa Tengah jauh lebih baik daripada hari ini. Yang kedua adalah kalau kita mencermati, kebetulan saya nonton debat tadi malam, dua-duanya ini memang menguasai materi ya, menguasai substansi dan menguasai berbagai persoalan dan mampu memberikan dari sisi perencanaan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Jawa Tengah, baik Pak Andika maupun Pak Malupi. Cuman Pak Malupi memang dari sisi anatomi Jawa Tengah sedikit jauh lebih memahami, lebih menguasai. Misalnya dia bisa menyampaikan berapa jumlah desa yang belum tersentuh daripada internet, apa dan sebagainya, dan itu dan sebagainya. Dibanding Pak Andika sedikit, dan beliau jujur itu suatu sebagai seorang tentara sejati, saya mengakui bahwa memang saya belum hafal daripada mana desa dan sebagainya. Saya jujur saja, ini seorang pemimpin yang mengakui sebuah kelemahan itu sangat bagus sebetulnya. Tapi oleh karena itu maka sebetulnya dua-duanya sangat baik ya dalam menyampaikan program-programnya, khususnya di bidang yang merupakan topik daripada diskusi tadi malam. Saya kira dengan kedua pemimpin ini adalah menjadi pilihan yang sangat bagus bagi rakyat. Nah, mungkin sekarang ini nanti rakyat akan betul-betul lebih cermat lagi, khususnya pemilih cerdasnya ya, dalam mencermati dan program-program daripada kedua calon pemimpin Jawa Tengah ini. Kalau menurut Pak Nurdin Halid sebenarnya dua-duanya dalam penguasaan materi sudah memenuhi ekspektasi lah ya, walaupun kemudian yang menarik tadi Anda sebutkan ya soal internet, soal kalau tidak salah daerah paling timur Jawa Tengah begitu ya, yang kemudian dijawab oleh Pak Andika Perkasa soal bagaimana internet bisa masuk ke desa-desa yang belum tersentuh, kemudian dijawab oleh Pak Lutfi memang ada 102 desa yang memang belum tersentuh jaringan internet begitu ya, masih black spot internet begitu. Nah, kalau dari Mas Wahid sendiri, debat semalam ini sudah memenuhi ekspektasi warga Jawa Tengah belum untuk penguasaan materi dari kedua paslon ini, penguasaan materi dan juga visi misi gagasan yang kemudian harus memberikan solusi pastinya? Ya, saya kira untuk debat perdana sudah memenuhi ya Mbak. Tadi Pak Andika punya gagasan ke depan tentang bagaimana membangun digitalisasi yang baik termasuk menggunakan satelit. Sementara Pak Ahmad Lutfi menunjukkan bagaimana kemampuan beliau memahami lapangan, memahami peta persoalan di desa-desa. Itu kemudian dijawab dengan program-program real. Dua-duanya saya kira sudah menjawab ekspektasi lah untuk debat perdana. Oke, kalau menurut Mas Wahid semuanya sudah menjawab ekspektasi publik khususnya warga Jawa Tengah untuk adu gagasan, visi misi yang memang realistisnya adalah memberikan solusi begitu ya bagi warga Jawa Tengah. Nah, yang kemudian menarik di sini di dalam debat kemarin adalah pernyataan dari calon gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi yang mengatakan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini memberikan dukungan kepada dirinya dan juga Gus Yassin. Ini alasannya apa diungkapkan Pak Nurdin Halid? Penegasan atau bagaimana? Nah, itu sebetulnya bagian daripada taktik dan strategi. Taktik dan strategi untuk? Ya, untuk mengajak masyarakat, untuk mencerahkan demokrasi masyarakat, untuk mengatakan bahwa kami didukung oleh Presiden ke-7 yang memang sampai daripada berhenti menjadi presiden itu
respon positif masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Yang kedua, memang kita semua akui bahwa ternyata itu adalah basis daripada PDIP, dan Pak Jokowi menurut saya juga sampai sekarang masih anggota PDIP, dan Ketua Umum PDIP Bu Mega juga sudah turun ke Jawa Tengah. Jadi ini ingin mempertegas bahwa kami juga ini didukung oleh Pak Jokowi. Nah, dan Pak Jokowi adalah mantan presiden yang memiliki prestasi yang sangat dikenang oleh Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Nah, itu terukur sekali oleh survei, sampai dengan beliau berhenti masih sangat tinggi daripada kepuasan masyarakat. Nah, oleh karena itu digunakan oleh pasangan Pak Malupi untuk menyampaikan kepada rakyat Jawa Tengah bahwa kami pasangan yang sangat didukung oleh Pak Jokowi. Ini bagaimana untuk meningkatkan elektoral, mengajak masyarakat bahwa pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah itu juga sangat penting, hal-hal yang baik akan dilakukan, khususnya yang program-program nasional yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah. Ingin mempertegas, sekali lagi mempertegas bahwa masyarakat Jawa Tengah, dukunglah kami karena kami bersama dengan Pak Jokowi. Sehingga apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi di sana akan dilanjutkan. Ya. Ingin kembali mempertegas bahwa memang pasangan Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin ini didukung oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Nah, keuntungannya apa? Apa yang ingin dipertegas kembali kalau ini loh Pak Lutfi sama Gus Yassin ini didukung oleh Pak Jokowi? Apa yang insentif elektoral atau seperti apa? Ya, diharapkan. Ya tentu ajakan kepada masyarakat untuk memilih Pak Ahmad Lutfi dengan pasangannya gitu. Nah, ini bagian daripada strategi politik, strategi penggalangan daripada pasangan Pak Ahmad Lutfi untuk memenangkan daripada pilkada di Jawa Tengah. Karena banyak hal program nasional Pak Jokowi yang telah dilakukan untuk di Jawa Tengah, bagian daripada pembangunan nasional. Nah, yang baik itu pasti akan dilanjutkan. Jadi program Presiden Joko Widodo yang pada saat itu yang baik di Jawa Tengah akan dilanjutkan. Kemudian itulah yang menjadi strategi. Kemudian Pak Lutfi akhirnya mempertegas kembali Joko Widodo mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin. Kira-kira begitu ya? Ya, dan jangan lupa bahwa Pak Jokowi adalah seorang pemimpin juga yang sangat mengakar di Jawa Tengah. Nah, momentum itu ingin digunakan oleh Pak Malupi, dan saya kira itu sebuah strategi yang sangat bagus. Ajakan kepada masyarakat, wahai masyarakat Jawa Tengah, pilih kami karena kami adalah didukung oleh Pak Jokowi, kira-kira begitu. PDI Perjuangan meresponnya bagaimana ini, Bung Andreas Hugo? Kalau pasangan sebelah begitu ya sudah memang mempertegas bahwa Pak Jokowi ini mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin. Komentar Anda, Bung Andreas? Ya, Adisti, politik itu kan klaim ya. Klaim apa yang sudah dilakukan, terus atau klaim terhadap apa yang akan terjadi gitu, dalam arti memberikan harapan pada masyarakat gitu. Dan itu ya sah-sah aja di dalam kampanye gitu, dalam arti saya mengatakan bahwa Mr. X akan mendukung saya gitu. Ya, pertanyaannya apakah nanti memang di dalam faktanya seperti itu rakyat yang akan melihat gitu, itu rakyat yang akan menilai. Itu banyak terjadi di hampir di pilkada sekarang gitu. Ada orang yang memasang foto gambar kita disandingkan bersama gambarnya Pak Nurdin, mungkin di dapilnya Pak Nurdin juga disandingkan dengan calon pilkada. Kenapa? Karena dilihat sebagai tokoh gitu. Itu hal yang biasa gitu di dalam, atau menyampaikan secara terbuka gitu, seperti kemarin yang dilakukan oleh Pak Lutfi gitu. Nah, tentu ya di dalam kampanye orang menempelkan dirinya dengan figur yang dianggap artinya dianggap bisa memberikan pengaruh kepada pemilih nanti gitu. Nah, pertanyaannya apakah tentu figur yang dianggap akan memberikan pengaruh ini mempunyai kredibilitas yang tinggi, mempunyai pengaruh sehingga bisa meyakinkan publik. Nah, itu persoalan kemudian, nanti persoalan yang akan dinilai oleh masyarakat gitu. Nah, saya kira di sini apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi adalah dalam kerangka seperti itu gitu, bahwa menempelkan dirinya dengan mantan Presiden Jokowi untuk meraih dukungan dari masyarakat. Bahwa apakah kemudian Pak Jokowi juga akan memberikan kampanye buat Pak Lutfi, ya kita lihat nanti gitu. Tapi ya kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya kan beliau juga
ya pada pileg kemarin juga memberikan kampanye buat ya partai yang dipimpin oleh putranya gitu. Nah, tapi kan kemudian ternyata bahwa partainya tidak masuk di dalam electoral threshold kan. Jadi ini kan hal-hal yang ya menunjukkan bahwa bagaimana baik organisasi, baik figur calon di dalam pilkada ini berupaya untuk meraih dukungan melalui figur-figur yang dianggap mempunyai kredibilitas, mempunyai pengaruh untuk bisa memperoleh elektoral dari figur-figur tersebut. PDI Perjuangan tidak merasa khawatir dengan penegasan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin ini didukung oleh Joko Widodo, sementara kita tahu Jawa Tengah merupakan kandang banteng. Ya kami kan mempunyai figur-figur juga gitu. Dalam arti di sini kan ada Ibu Megawati Soekarno Putri, ada Pak Ganjar yang merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah, ada tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk Jawa Tengah yang juga sudah berbuat banyak gitu. Ini dari figur-figur yang akan menjadi juru kampanye gitu. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana para kandidat itu menunjukkan kepada publik bahwa di belakang, di samping, dan di sekitar dia itu ada siapa yang ikut mendukung. Dan ini adalah klaim yang penting untuk kemudian meraih elektoral dan meraih dukungan dari masyarakat gitu. Pertanyaannya, apakah figur-figur tersebut yang mempunyai mempunyai kekuatan. Kalau orang tidak mempunyai kekuatan politik lagi, apakah dia mempunyai kekuatan moral yang cukup tinggi gitu untuk ya menerima untuk memperoleh dukungan dari publik. Nah, itu juga pertanyaan gitu. Kalau saya tidak punya kekuatan politik, kalau saya tidak punya kekuasaan ekonomi untuk bagi-bagi sembako, untuk kemudian ya dengan kekuatan politik saya menekan orang, mengintervensi, apakah saya punya kekuatan moral yang cukup untuk memberikan pengaruh? Ya, itulah yang terjadi gitu di dalam politik kita. Oke, gimana Pak Nurdin Halid? Apakah kemudian Koalisi Indonesia Maju Plus sebagai pengusung ataupun pendukung dari Pak Lutfi dan juga Gus Yassin ini masih menilai bahwa sosok Jokowi ini masih punya kekuatan dan juga masih punya efek yang cukup signifikan untuk mendongkrak elektabilitas di Jawa Tengah, sampai kemudian harus dipertegas di debat perdana semalam? Pak Nurdin Halid masih di mute audionya. Oke. Silakan Pak Nurdin. Ya, satu hal yang perlu kita pahami secara bersama bahwa Pak Jokowi itu memiliki kekuatan politik bersama rakyat. Dia dengan tanpa partai politik dia memiliki kekuatan politik pribadi bersama rakyat. Itu kelebihan Pak Jokowi yang tidak semua orang bisa memiliki seperti itu. Oleh karena itu saya pasti yakin sekali bahwa pengaruh, karisma, kewibawaan dan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi itu masih berkenan di hati rakyat. Nah, oleh karena itu maka kemudian Koalisi Indonesia Maju all out ya untuk memenangkan daripada pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin yang telah dicalonkan oleh Partai Golongan Karya. Dan Partai Golongan Karya dalam pileg kemarin Jawa Tengah juga cukup bagus, kursi juga meningkat, dan oleh karena itu seluruh instrumen partai, fungsionaris dan seluruh kader partai dan fraksi Partai Golkar, DPR pusat maupun provinsi dan kota itu telah diinstruksikan oleh Ketua Umum kami Pak Bahlil untuk all out daripada memenangkan pasangan yang didukung oleh Partai Golkar, itu pasangan Ahmad Lutfi dengan Gus Yassin. Oleh karena itu maka dengan mudah-mudahan Pak Jokowi punya waktu dan kesempatan bisa turun kampanye secara langsung, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Jawa Tengah itu bisa langsung dengar oleh Pak Jokowi. Dan jangan lupa bahwa di Jawa Tengah kemarin siapa yang dukung Pak Jokowi itu yang menang di Jawa Tengah ini. Oke, berarti dengan sudah dipertegasnya dengan pernyataan dari Pak Lutfi di debat perdana semalam, itu artinya sudah resmi begitu Pak Jokowi ini jadi jurkamnya atau juru kampanye pasangan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin, Pak Nurdin Halid? Iya, bukan begitu, bukan secara resmi, tapi harapan Pak Ahmad Lutfi termasuk daripada Koalisi Indonesia Maju mengharapkan Pak Jokowi untuk turun langsung berkampanye, sehingga apa yang dipertegas oleh Pak Ahmad Lutfi itu menjadi kenyataan dengan Pak Jokowi bisa bertemu langsung dengan rakyat Jawa Tengah di beberapa titik seperti itu. Itu harapan. Apakah nanti Pak Jokowi
bersedia itu walau alam, mesti. Tapi kita mengharapkan ya Pak Jokowi untuk membantu untuk meyakinkan rakyat Jawa Tengah bahwa yang terbaik itu adalah dua-duanya pemimpin ini terbaik sekali. Pak Andika itu pemimpin yang sangat berpengalaman dan sejak saya kenal baik dengan beliau. Tapi dalam politik itu kan ada pilihan. Politik itu ada kepentingan dan politik itu harus ada sikap dan harus ada pilihan. Oleh karena itu maka tentu dengan kehadiran Pak Jokowi nanti insya Allah mudah-mudahan bisa, makin semakin mempertegas bahwa memang Pak Ahmad Lutfi didukung oleh Pak Jokowi. Oke, saya ke Mas Wahid. Mas Wahid, ini kalau kita lihat ya, dengan adanya penegasan dari Pak Lutfi di debat perdana kemarin, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pak Lutfi ini soal dukungan dari Joko Widodo? Ya, kalau bahasa Jawanya ngalah berkah, Mbak. Ngalah berkah politik ya. Jadi kalau kita ingat survei Litbang Kompas di akhir Juni itu menunjukkan bahwa ada 66,4% pemilih itu yang preferensi politiknya sangat dipengaruhi oleh figur yang didukung oleh Pak Prabowo. Kemudian di Pak Jokowi 65,2%. Nah, itulah yang kemudian kapitalisasi dukungan itu termasuk tadi melalui foto dan semalam penegasannya tidak hanya Pak Jokowi saya kira ya, Pak Prabowo juga disebut oleh Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin itu sebagai cara untuk memastikan, meyakinkan publik, yang memilih Jawa Tengah bahwa mereka ini yang didukung. Tetapi juga perlu diingat tadi bahasanya ada insentif, lalu ada disinsentifnya ya. Atau kalau bahasa Jawanya kena mulutnya lah begitu. Kenapa? Karena kita sudah melihat sekarang ini pasca debat itu pemilih-pemilih yang dalam tanda kutip tidak suka atau kemudian di tengah jalan itu kurang cocok dengan Pak Jokowi, itu arah dukungannya sudah mulai ke Pak Andika. Ini juga yang dinamika yang perlu juga untuk kemudian dicermati saya kira. Oke, tapi begini, kalau kita lihat berarti kalau di Jawa Tengah untuk battleground Jawa Tengah ini kekuatan figur cukup diperhitungkan termasuk soal kemudian Joko Widodo ibaratnya bisa dikatakan istilah turun gunung. Lalu bagaimana dengan Bu Megawati yang kita tahu merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan yang nantinya juga apakah akan turun gunung untuk berkampanye di Jawa Tengah? Apakah ini akan memberikan insentif elektoral bagi kedua pasangan calon? Jangan dijawab dulu Mas Wahid, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, usai jeda kami kembali.